kembali lagi bersama saya Syifa Latif dan Mbak Jo di Cerita Hijabers. Kali ini masih menceritakan soal ketekunannya Mbak Jo berusaha bersusah payah nih menggeluti bidang olahraga yang mayoritas disukai oleh pria, yaitu taekwondo. Mbak Jo tadi kan sempat cerita kalau memang sang ibunda itu menolak gitu ya, tidak menyetujui. Memang pada akhirnya beliau setuju. Cuman ada perasaan sedih atau galau gitu, aduh mamaku nggak support aku sih, mamaku nggak sayang aku, ada perasaan kayak gitu nggak Mbak? Mungkin karena mama lihat saya juga tekun, tetap gigih, ini mama memberi izin. Karena dengan upaya mau merayu apapun ya, saya percaya mama pasti hanya luluh juga. Iya betul. Tapi karena orang tua juga melihat Mbak Jo sendiri gigih gitu ya untuk mengupayakan apa yang Mbak Jo mau. Kemudian tidak sampai situ aja pemirsa, Mbak Jo ini berhasil sukses juga di Olimpiade Sydney pada tahun 2000, betul ya Mbak ya? Saat itu sukses pada saat mengambil tiket kualifikasi Olimpik di Sydney. Boleh diceritakan dong Mbak kesuksesannya pada saat itu atau perjalanannya mencapai Olimpiade kualifikasi Sydney? Memang jenjang menuju Olimpik itu memang peak dari olahraga itu ada di Olimpiade. Betul. Bagaimana perjuangan kita untuk mencapai itu ya. Memang sangat penuh perjuangan karena saya sempat mengalami juga cedera sebelum Olimpiade. Saya sempat cedera ankle karena kan saya ikut Olimpiade 2 kali, termasuk yang di Athena 2004 di Greece ya. Iya gitu. Jadinya saat itu juga perjuangannya juga, dan balik lagi saya menghadapi permasalahan yang sama, yaitu cedera. Waktu itu ada di punggung saya. Kalau yang pertama adalah ankle, yang kedua adalah di punggung. Itu dia saya sempat mengalami pengobatan juga waktu itu, karena dari waktu itu dokter Ari yang menangani saya dari KONI DKI itu menyampaikan bahwa saya lebih baik stop dari taekwondo. Begitu cedera beberapa kali sudah stop, jangan lagi lanjutkan kegiatan taekwondonya atau karir atlet taekwondonya. Sudah sampai di sini saja. Sempat down, sempat luar biasa drop, itu gimana? Pasrah, ikhlas atau wah nggak terima? Saya sempat juga konsultasi dengan beberapa pelatih, dengan teman-teman terdekat juga, karena saya juga butuh motivasi ya. Karena dengan kegalauan saya sudah berpikir saya akan stop gitu. Saya juga bicara ke papa, cuma dari Papa bilang pada saat itu saya mau ikut kualifikasi Olimpik, ngambil tiket untuk di Olimpiade Athens waktu itu di Paris 2003. Ya. Itu saya hanya latihan 2 bulan menuju kualifikasi itu untuk mengambil tiket. Saat latihan saya lebih banyak berlatih fisik, daya tahan dibandingkan untuk teknik. Karena setiap saya melakukan gerakan, kalau taekwondo itu kan gerakan berputar, kaki dengan pinggang. Jadi saya setiap melakukan gerakan itu saya selalu sakit. Akhirnya sempat ada waktu itu pelatih fisik saya Om Paulus dengan Pak Dik Zafar Sidik itu menyampaikan ke saya bahwa kamu fokus saja dengan fisik kamu, karena kalau kita tidak latihan fisik sekali aja tuh udah dropnya udah mulai dari nol. Tapi kalau teknik, kamu tuh nggak akan hilang teknik kamu. Saya mencoba lagi ngambil kesempatan, dan Papa juga menyampaikan ke saya, kamu nggak perlu punya beban pada saat mengambil kualifikasi. Kamu jalani aja, jika memang dapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia ngambil tiket, kamu jalani. Jadi kayak underdog, kita kayak nggak punya beban sama sekali, kita latihan aja. Pokoknya nothing tulus deh ya, latihan fisik sebanyak mungkin. Kemudian juga udah jangan terlalu concern sama teknik, karena memang teknik itu akan selalu ingatnya kalau udah mikirin teknik pasti kecederanya ya Mbak Jo ya. Saya kan fokus latihan fisik, saya sudah merasa badan saya enak, pinggang saya enak. Saya sekalinya latihan teknik, saya tuh mati-matian, maksimal. Saya benar-benar maksimal latihan teknik, setelah itu mulai lagi sakit. Jadi double capeknya ya. Jadi double capek. Tapi sekali ada momen kondisi badan saya fit, pinggang saya maksimal untuk teknik. Karena saya memperkuat otot punggung saya juga pada saat latihan fisik itu. Jadi karena ada dorongan support terbesar juga dari Papa. Kemudian kalau misalnya Mbak Jo sendiri di keluarga didukung sekali oleh Papa. Kita semua tahu Mbak Jo itu memutuskan sesuatu dalam hidup Mbak Jo yang terbilang cukup drastis gitu ya. Berhijrah menjadi mu'alaf, memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Sebenarnya agak sangat kaget dengarnya, karena memilih cabang olahraga bela diri sudah bikin kaget.
untuk yang perawakannya seperti ini ya pemirsa ya. Kemudian setelah ditempa sebanyak-banyaknya kendala, mulai dari keluarga, cedera ankle, cedera punggung, lagi olimpiade dan lain-lainnya, memutuskan untuk berhijrah menjadi mu'alaf. Kebetulan memang sudah pasti saat itu calon suami saya kan Muslim, betul. Pasti. Nah saat itu sudah beberapa kali memang kita harus satu nakoda saat itu berpikir. Nah saya dengan suami waktu itu sempat menghadap ke mama papa. Mama papa sempat pasti ada rasa berat. Mama sempat berucap, yang mama takuti dari Muslim itu, ajaran Muslim itu yang poligami, yang punya istri lebih dari satu atau pasangan ya. Saat itu hanya mama dengan papa mungkin dengan berat hati hanya merestui, memberi restu kepada kami untuk lanjut ke jenjang pernikahan, dan sampai papa, dan yang saya kagum papa sangat berjiwa besar, dengan mungkin pasti kecewa ya orang tua nggak mungkin. Sampai papa sempat bilang pada saat saya mau mengucap syahadat, papa mau menyaksikan. Jadi papa tuh sampai ikut dengan saya ke masjid terdekat rumah, dan kebetulan yang saat itu hajinya yang menuntun itu adalah dulu sempat gurunya papa waktu papa kecil. Dia masih tetanggaan di sekitar rumah. Jadi memang masih kenal juga sama beliau yang mau menuntun Mbak Jo waktu itu. Deg-degan gak sih Mbak waktu pas mau hijrah menjadi mu'alaf? Jangan dijawab dulu. Kita akan saksikan cerita selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Semakin seru cerita-cerita yang penuh dengan inspirasi dari Mbak Joanna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Hijabers.